Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan, isi hati Tuhan yang perlu kita dengar melalui khotbah pada minggu ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus ini, itu jugalah yang disampaikan sebagai firman Tuhan bagi kita masing-masing pada hari ini, pada saat ini. Paulus sedang di dalam penjara. Dia
mengalami banyak tekanan, penganiayaan, bahkan dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Kita boleh bayangkan bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, oleh karena memberitakan Injil, menyampaikan firman Tuhan, seandainya saya sebagai Paulus yang saudara menerima keberadaan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohani di jemaat kita ini, saya sedang dipenjara. Inilah yang saya tuliskan kepada saudara. Bayangkan seandainya ada orang yang mengadukan saya karena saya memberitakan Injil. Anggaplah mungkin ada yang sakit hati di antara saudara. Seorang punya jabatan, berpangkat. Oleh karena firman Tuhan yang saya sampaikan, saudara tersinggung dan mengadukan saya ke polisi dan saya dipenjarakan. Bukan karena kesalahan saya, tapi karena firman Tuhan itu menyakiti hatimu. Engkau tidak suka. Terutama mungkin karena engkau punya sesuatu yang betul-betul menjadi kesalahan, pelanggaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan itu mengena kepada persoalanmu. Dan engkau sebagai seorang berpangkat, punya jabatan, berkuasa, mengadukan saya. Akhirnya saya dijebloskan ke dalam penjara. Inilah kata-kata saya kepada saudara. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, seperti apa yang tertulis dalam Alkitab firman Tuhan yang saya baru bacakan ini, inilah sekarang yang saya sampaikan kepada saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Aku dipenjara. Saudara sudah tahu karena apa saya dipenjara tadi. Supaya saudara juga memiliki apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Itu artinya bahwa saya bukan putus asa. Saya bukan mengeluh tentang keberadaan saya yang dipenjarakan itu. Tetapi saya dengan betul-betul menyampaikan ini sebagai firman untuk saudara, supaya saudara kuat, karena suatu saat pun saudara akan alami hal yang seperti itu. Bagi orang-orang yang menyatakan kebenaran, tidak semua orang suka. Dan ada juga orang yang tidak suka. Terutama memang orang-orang yang sudah berkolusi dengan iblis. Artinya iblis juga bekerja dalam hati setiap orang. Seperti salah seorang yang saya gambarkan tadi. Misalnya saudaralah itu, seorang berpangkat. Saudara sudah melakukan kejahatan, kesalahan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan menusuk, menyakiti hati saudara. Lantas saudara akhirnya mengadukan saya ke polisi dan saya dipenjara. Artinya bahwa ada kuasa iblis yang bekerja di dalam hati saudara, sehingga saudara tidak suka dengan apa yang saya sampaikan sebagai firman Tuhan itu. Dan itu tidak mustahil hari ini pun terjadi bagi saudara, bagi setiap orang. Artinya iblis pun bekerja di dalam hati setiap orang. Apabila saudara tidak menyukai firman Tuhan, saudara tersinggung oleh karena firman Tuhan, saudara punya kuasa, punya jabatan, saudara dipakai iblis, saudara yang dipakai iblis untuk menjerumuskan
orang benar ke dalam penjara. Nah, karena itu saudara-saudara, hati-hatilah bahwa suatu saat pun ketika saudara membuka celah kepada iblis, saudara melakukan kejahatan dan saudara tidak akan suka dengan kebenaran. Dan ketika kebenaran disampaikan oleh seseorang hamba Tuhan, saudara pun akan mengadukan hamba Tuhan itu, menjebloskannya ke penjara. Artinya saudara sudah dikuasai oleh iblis. Iblis bekerja di dalam hati saudara, dalam hati setiap orang. Ketika dia tidak menyukai kebenaran dan melakukan sebuah aksi untuk menindas kebenaran dengan cara mengadukan orang-orang kudus Tuhan, memenjarakan orang-orang benar, supaya jangan lagi saya sampaikan kebenaran. Iblis menyukai supaya jangan ada orang yang mengatakan kebenaran. Nah, artinya kalau saudara memang sudah tidak suka dengan firman Tuhan, kebenaran, berarti iblis yang sudah bekerja di dalam hati saudara. Dalam hati setiap orang yang tidak lagi menyukai kebenaran, apalagi mengandalkan kuasanya, dia punya suara besar, dia akan adukan dan memenjarakan bahkan orang-orang kudus Tuhan. Nah, karena itu dikatakan supaya suatu saat saudara mengerti, itu pun tidak mustahil terjadi pada diri saudara, pada diri kita sebagai orang-orang percaya. Itu pun tidak mustahil akan terjadi bagi semua orang percaya. Karena itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ketika saudara mengalami hal yang seperti yang saya gambarkan itu tadi, kenakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Tipu muslihat si iblis itu yang harus kita lawan. Apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dengan banyak yang disebutkan ini sebagai perlengkapan senjata perang, yaitu senjata perang rohani. Artinya kita adalah orang-orang yang digambarkan sebagai prajurit Kristus yang harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan-perlengkapan senjata rohani. Karena kita sedang berperang dengan kuasa iblis melalui hal-hal yang digambarkan dengan perangkat-perangkat perlengkapan perang yang disebutkan dalam firman Tuhan ini tadi. Yang pertama dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan, pakailah dan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan dan bahkan menyerang, melakukan perlawanan pada hari yang jahat. Setiap saat adalah hari yang jahat, supaya kita tetap memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata yang mau dijelaskan ini. Dan pada akhirnya kita bisa menang dan berdiri sesudah menyelesaikan segala sesuatu, supaya kita jangan kalah. Yang pertama dikatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan ikat pinggang kebenaran? Yaitu milikilah kehidupan moral yang kudus, kekudusan. Buatlah itu menjadi ikat pinggang supaya jangan tercemar. Ini gambaran seandainya, mohon maaf, ini sebuah gambaran. Dikatakan ikat pinggang,
kebenaran. Seandainya, mohon maaf, kalau saya tidak pakai ikat pinggang saya, barangkali celana saya akan molor dan akan kelihatanlah kemaluan. Karena itu pakai ikat pinggang kebenaran. Jangan tercela hidup moralmu. Jangan sampai kelihatan maaf kemaluanmu. Jaga kekudusanmu. Pakai ikat pinggang kebenaran. Bermoral yang kudus. Jaga maaf supaya jangan kelihatan kemaluanmu. Kalau kita tidak mengikat pinggang kita dengan ikat pinggang ini, maka melorot celana kita, maka kemaluan kita lah yang nampak. Kita mempermalukan diri kita. Itulah yang harus dijaga, kekudusan moral dalam hal moralitas. Ya, terutama juga masalah-masalah seksual. Jaga tubuhmu. Jaga kemaluanmu. Itu yang mau dikatakan. Jangan sampai engkau mempermalukan dirimu sendiri oleh karena perilakumu yang tidak bermoral. Itulah ikat pinggang kebenaran. Kemudian berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu yang menutupi dari pundak sampai ke lutut sebagai pakaian perang, ya. Baju zirah keadilan yaitu melindungi hati kita agar terhindar dari tuduhan-tuduhan orang. Hal-hal yang menyesatkan tubuh kita ini. Tubuh kita ini kudus milik Tuhan. Harus dijaga supaya tubuh kita jangan tercemar. Jangan perlakukan tubuhmu dengan sembarangan, karena ini adalah milik Kristus. Tubuhmu itu milik Kristus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membayar lunas segenap tubuh dan jiwa roh kita. Karena itu tubuhmu jangan perlakukan sembarangan. Terutama termasuk juga tadi dalam perilaku-perilaku tingkah tubuh kita ini. Bagaimana supaya tubuh kita ini dijaga. Jangan sampai melakukan kecemaran dan akhirnya hal-hal yang menyesatkan. Karena itu saudara-saudara, pahamilah bahwa tubuh kita ini milik Kristus. Harus dijaga, jangan sampai cacat, jangan rusak, jangan tercemar. Termasuk juga tadi dalam hal-hal perilaku seksual. Tubuhmu itu kudus milik Tuhan. Dan jangan sembarangkan tubuhmu untuk hal-hal yang kau inginkan, hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu. Nah, dalam hal ini jugalah maka kita memahami bahwa tidak baik kalau menoreh-noreh tubuh kita itu, ya seperti tren yang sekarang ini, ya, bangga dengan tato. Ya, kalau memang itu budaya kita silahkan. Tapi kalau itu bukan budaya kita, atau bahkan kalaupun itu budaya kita, mestinya sudah disadari bahwa tubuh ini tidak boleh diperlakukan sembarangan. Dan jangan dipertontonkan tubuh kita. Tubuh kita ini kudus, dijaga kekudusannya. Jangan perlakukan sembarangan tubuhmu itu. Nah, termasuk juga jangan dibuat tato-tato dalam tubuhmu, karena tubuhmu itu kudus. Kecuali kalau memang budayamu ada budaya kita budaya tato, karena bagi suku tertentu ada makna-makna tato tertentu dalam tubuhnya. Tapi kita nggak punya budaya tato. Dan bahkan kalaupun ada budaya tato, ketika kita sudah mengerti ini, kita sudah tahu tubuh kita itu milik Tuhan yang tidak boleh dirajah-rajah. Karena tubuh kita ini pun adalah milik Kristus yang sudah ditebus. Jaga kekudusannya.
Dan yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bagaimana kaki kita ini digunakan untuk berjalan melangkah dalam perjalanan yang tidak tahu sampai kemana ujungnya. Tetapi kita harus terus berjalan. Karena itu dibutuhkan sepatu atau kasut. Karena kita akan berjalan pada jalan yang bermacam-macam. Ada duri, ada beling, ada segala macam. Karena itu dibutuhkan sepatu atau kasut supaya kita jangan berhenti berjalan. Dan jangan terluka kaki kita itu sehingga menjadi alasan untuk tidak berjalan. Sepanjang hidup kita harus berjalan memberitakan Injil. Karena itu pakaikan kasut kerelaan. Kita harus berjalan dengan kerelaan. Karena berita Injil keselamatan itu harus disampaikan kepada semua orang, ke seluruh dunia ini. Jangan sempat berhenti berjalan. Terus berjalan sepanjang hidup. Karena itu saudara-saudara dibutuhkan sepatu atau kasut kerelaan. Kita harus rela berjalan, betapapun letih, capek. Karena itu dibutuhkan sepatu atau kasut supaya kita tahan berjalan di suasana yang terik, di suasana lingkungan yang banyak beling, kaca, segala macam. Tapi kita tidak terhalang untuk terus berjalan. Berjalan memberitakan Injil dengan kerelaan. Dan kemudian dikatakan dalam segala hal, segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Bagaimana supaya perisai iman itu melindungi kita dari senjata si musuh? Perisai itu untuk menghempang, menghalangi senjata musuh. Mungkin ada panah atau mungkin tuduhan-tuduhan orang. Gunakan perisai iman. Artinya hiduplah seturut dengan firman Tuhan kebenaran. Lindungi dirimu dari senjata si iblis, dari segala tuduhan, fitnahan yang akan ditudingkan orang kepadamu. Kalau memang engkau benar melakukan dosa, itu bukan fitnah. Kalau dikatakan orang, kamu mencuri tadi. Kalau memang kita mencuri, ya itu bukan fitnah, itu benar. Tapi kalau kita tidak mencuri, tetapi dituduh orang, dia yang mencuri, padahal orang lain. Begitulah banyaknya yang terjadi di tengah-tengah kuasa-kuasa dunia ini ya. Apalagi dengan kuasa jabatan pemimpin kita yang korupsi, kita yang dikorbankan. Ya mungkin kita dapat sedikit cipratannya, kita yang akan dikorbankan. Padahal dia yang mengambil. Tapi karena kita dapat, maka kita yang akan dituduh. Nah karena itu jangan buat dirimu terkena panah api si iblis dengan berbagai godaan. Macam-macam godaan. Ingin cepat kaya lah, ingin mendapatkan jabatan lah, sehingga kita memberikan hal-hal yang tidak pantas untuk kita lakukan. Bahkan menjual iman kita, atau menjual diri kita untuk mendapatkan sesuatu. Karena itu pakai perisai iman. Karena akan banyak senjata si musuh. Iblis akan selalu menembak kita dengan berbagai tudingan. Karena itu gunakan perisai iman. Dan yang keempat, terimalah ketopong keselamatan. Ketopong itu seperti helm yang menjaga kepala kita ini supaya otak kita jangan dicemari, tetapi supaya isi otak kita ini hanya memikirkan hal-hal yang baik, yang benar. Harus dilindungi kepala kita ini dengan berketopongkan keselamatan. Artinya pahamilah
bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu jangan pikiri yang aneh-aneh, jangan pikirkan yang kotor-kotor, jangan berpikir yang jahat, apalagi mengakali, melakukan hal-hal rencana jahat. Karena itu biarlah kepala kita ini, otak kita ini dijaga dengan ketopong keselamatan itu. Pahamilah benar-benar bahwa kita sudah diselamatkan. Dan jangan ragu, Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan Dia sendiri mengorbankan dirinya. Karena itu jangan ragu bahwa kita sudah selamat. Dan jangan cari jalan-jalan lain di dunia ini untuk keselamatanmu. Kita sungguh sudah diselamatkan. Nah, begitu banyak orang-orang yang bermunafik ria. Dalam kehidupan ini dia pura-pura baik supaya dia dapat pahala, supaya dia nanti masuk sorga dengan perbuatan baik. Dia rajin ke gereja supaya dia bisa masuk sorga. Itulah pemahaman orang-orang yang belum selamat. Kita sudah diselamatkan. Karena itu juga jangan lakukan sesuatu untuk tujuan supaya saya diselamatkan, supaya saya dibenarkan, supaya saya masuk sorga. Bukan upayamu membuat engkau selamat, bukan upaya kita, bukan kebaikan kita, bukan jasa pahala kita untuk kita selamat. Yesus sudah menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Karena itu jangan cemari lagi pikiran otak kita ini, mikirin hal-hal yang membuat diri kita seolah-olah belum selamat, sehingga kita berspekulasi, bermunafik ria. Inilah ketopong keselamatan. Pahamilah bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bukan mau cari selamat. Orang yang masih mau cari selamat, dia akan berpura-pura, dia akan bermunafik ria. Dan itulah barangkali masih banyak yang kita praktekkan. Seolah-olah kalau kita rajin ke gereja supaya ada nanti pahala kita, supaya Tuhan memberkati kita. Dan itu kebohongan, itu kemunafikan, dan itulah kebodohan. Masih memikirkan hal-hal yang dia anggap dia belum selamat. Dan itu juga yang kita harus jaga. Jangan kita mempraktekkan kemunafikan, kebodohan, seolah-olah kita belum selamat, kita belum yakin kita selamat. Karena itu kita akan bermunafik ria. Barangkali hari ini kita baik, tapi nanti keluar dari gereja perilaku kita sudah nggak tahu bagaimana. Atau mungkin kita datang ke gereja ini supaya kita diberkati. Untuk cari berkat datang ke gereja. Itulah orang yang masih berpikir belum selamat. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Segala berkat sorgawi itu sudah diberikan kepada kita. Tapi persoalannya sekarang bagaimana kita mau bersukacita, bersyukur untuk segala pemberian Tuhan. Tuhan sudah berikan segala-galanya bagi kita. Karena itu kita bukan mau mencari, bukan mau meminta berkat, tapi bagaimana membagikan berkat itu kepada semua orang. Ini sangat penting, saudara-saudara. Karena otak kita ini selalu berpikir secara duniawi, berpikir seperti manusia duniawi, yang membuat kita sering bermunafik ria dalam kehidupan iman kita juga. Nah, saudara-saudara, saya sungguh mau mengingatkan ini kepada kita, bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan. Tuhan sudah mengaruniakan segala berkat-berkat yang dari sorga itu. Masa Tuhan tidak memberikan hal-hal yang kecil, segala tetek bengek, hal-hal sementara di dunia ini? Tidak mungkin itu. Dia sendiri sudah memberikan nyawanya bagi kita. Masa hal-hal tetek bengek di dunia ini tidak akan diberikannya? Apa yang kita mau minta kepada Tuhan sudah disediakan, sudah diberikan. Cuma kita belum sadar. Masih ditutup mata kita oleh pola pikir kita,
seolah-olah kita belum mendapatkan, belum menerima. Tuhan sudah berikan itu. Karena itu yang kita mau lakukan adalah ucap syukur, bersyukur, berbagi berkat, bukan mau cari berkat. Berkat kelimpahan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Hidup kekal sudah diberikan Tuhan bagi kita. Apalagi yang tidak akan diberikan Tuhan. Karena itu jangan kita hanya cari berkat, minta berkat, minta berkat. Tapi bagaimana berbagi berkat? Bagaimana bersyukur atas berkat-berkat? Supaya kita jangan munafik dalam perbuatan-perbuatan kita. Dan jangan jadi rakus. Jangan seolah-olah kita belum mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kelimpahan sudah diberikan Tuhan. Tapi kita sering tidak mau bersyukur. Tidak tahu karena ditutup pikiran kita ini dengan cara berpikir, pola pikir dunia ini. Itulah yang membuat kita sering bermunafik ria. Sehingga kita tidak bersyukur dan tidak melakukan dengan sukacita segala apa yang kita perbuat. Dan yang terakhir dikatakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara, pedang roh, pedang tentu kita harus menyerang. Firman Tuhan adalah pedang roh. Kita disuruh juga membunuh. Tapi bukan membunuh manusia. Membunuh jiwa-jiwa yang jahat. Membunuh pikiran yang kotor. Membunuh sifat-sifat keduniawian dengan firman Tuhan sebagai pedang roh. Firman Tuhan itu adalah pedang yang dua sisi, yang lebih tajam dari segala benda apapun, yang bisa memisahkan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, jiwa kita ini bisa dipisah. Karena seringkali kita tidak mengerti apa yang baik dan yang buruk, karena sudah tercemar. Hati perasaan kita seringkali kita tidak tahu lagi mengenal mana hati yang dari roh Tuhan, mana hati yang dari roh si jahat. Sehingga dalam hati kita itu bercampur baur. Tetapi dengan firman Tuhan kita akan bisa jelas memisahkan mana perasaan yang benar, mana perasaan yang tidak benar. Karena seringkali perasaan dan pikiran kita ini membohongi kita. Tetapi dengan firman Tuhan kita akan bisa memilah, memisahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tanpa firman Tuhan, maka segala-galanya akan bercampur dalam hati, perasaan, dan pikiran kita. Dan kita tidak tahu apa yang salah, apa yang benar. Oleh karena firman Tuhanlah kita juga akan berani untuk menyatakan kebenaran itu. Walaupun menyakitkan, walaupun orang tersinggung, walaupun kita risikonya akan masuk penjara seperti Paulus pada saat ini. Oleh karena firman Tuhan itu, mungkin orang akan banyak tersinggung, sakit hati, membenci kita. Tapi oleh karena itu kebenaran, kita juga akan siap untuk menerima risikonya. Karena Tuhan yang sudah memberikan itu bagi kita, kita tidak akan bisa menghempang kebenaran. Dan untuk itulah, maka dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita sesama orang-orang percaya, orang-orang kudus, saling mendoakan. Berdoalah satu dengan yang lain. Karena masing-masing kita juga punya pergumulan. Kita masing-masing punya beban. Kalau kita tidak saling mendoakan, maka kemungkinan kita akan kalah dalam perang rohani ini. Maka iblis akan berkuasa dalam hidup kita.
maka kita pun akan masuk jatuh lagi dalam perangkap iblis. Karena itu saling mendoakan. Dan juga seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, doakanlah juga saya. Karena saya juga manusia yang mungkin juga akan punya kelemahan saat-saat tertentu. Karena itu doakan juga para hamba Tuhan. Doakanlah sesama kita, saling mendoakanlah, dan berdoalah terus menerus supaya kita berani untuk menyatakan kebenaran dan terus maju dalam perang rohani. Jangan pernah berhenti, apalagi mundur meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman kebenaran yang sudah kami dengar, untuk mengingatkan kami agar kami tetap berdiri dan maju dalam perang rohani. Ketika kami sudah Engkau selamatkan, Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang kudus, menguduskan kami menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Engkau juga memanggil kami untuk maju dalam perang rohani. Karena itu kami harus tetap mengenakan perlengkapan senjata yang Engkau sudah berikan bagi kami, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, sepatu kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Itulah perlengkapan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan dengan itu juga supaya kami saling mendoakan satu dengan yang lain, dan berdoa terus menerus supaya kami tidak dikalahkan, supaya kami tidak berhenti apalagi mundur dalam peperangan rohani, tetapi supaya kami terus maju menyerang segala kejahatan, membunuh jiwa-jiwa kekotoran, dan membungkam mulut-mulut kebohongan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Perlengkapilah kami Tuhan dengan roh yang memberikan kami kemampuan untuk maju dalam perang rohani, agar kami menang menghadapinya. Kami tahu Tuhan bahwa perang rohani yang paling berat adalah untuk membunuh iblis yang ada di dalam pikiran, hati, perasaan, dan tubuh kami, yang mengikat kami pada waktu-waktu di mana kami menyerah dan kalah atas godaan-godaan duniawi ini. Kami bukan berperang melawan tubuh fisik, tetapi melawan roh-roh kuasa-kuasa yang ada di awang-awang, yang ada di udara, yang tidak dapat kami lihat. Dan Engkau juga yang memberikan kepada kami kekuatan kuasa dari sorga untuk memenangkan pergumulan iman kami. Karena itu Bapa, jadikanlah kami sebagai prajurit Kristus yang sudah Engkau perlengkapi dan setia dengan kuat kuasa roh-Mu. Kami boleh tetap berdiri tegak dan menjadi pemenang atas segala godaan, cobaan, dan tantangan hidup. Terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah kami juga boleh menjadi pemenang dalam perang rohani kami, untuk menjadi kemuliaan bagi-Mu. Hormat dan puji hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.